Pernahkah terlintas di pikiran kalian bagaimana suatu negara dapat berkembang dengan baik? Ternyata suatu negara dapat maju atau berkembang dengan baik, itu jawabannya adalah terletak pada pengelolaan yang efektif pada negara tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu negara itu adalah pengelolaan yang baik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks pengelolaan, kita akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya membantu negara berkembang dengan baik. Pengelolaan itu kata lain dari manajemen. Nah, jadi pengelolaan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, perancangan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selain pendapat George R. Terry, ada juga pendapat lain seperti Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen atau pengelolaan mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Selain definisi atau pengertian dari pengelolaan, kita juga harus tahu fungsi-fungsi pengelolaan. Ada 4 fungsi pengelolaan. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning, di mana perencanaan ini adalah menentukan tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, meliputi analisis situasi, penerapan, prioritas, dan penyusunan strategi. Yang kedua itu adalah pengorganisasian. Nah, di mana pengorganisasian ini mengatur dan mengalokasikan sumber daya, menetapkan struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini adalah menggerakkan seluruh sumber daya manusia untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan melalui kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah pengawasan, controlling, yaitu memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu tadi adalah materi tentang pengelolaan atau konsep dasar pengelolaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian pengelolaan pendidikan. Jadi, pengelolaan pendidikan adalah proses penataan dan pengelolaan sumber daya pendidikan manusia, sarana prasarana, dana, dan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan mencakup seluruh aspek kegiatan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pengelolaan pendidikan juga memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua itu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu lulusan. Yang keempat itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu adalah pengelolaan kurikulum perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengelolaan peserta didik, mencakup penerimaan, pembinaan, pengembangan, dan layanan kepada siswa dari awal masuk hingga lulus.
Selanjutnya itu adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, rekrutmen, pengembangan profesional, pembinaan karir, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan fasilitas pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, selain prasarana tadi, juga ada pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan itu adalah merencanakan anggaran, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. Yang selanjutnya itu adalah pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, di mana sekolah itu membangun kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan stakeholder lain untuk mendukung pendidikan. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan layanan khusus perpustakaan, laboratorium, kantin, UKS, dan layanan konseling. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan pendidikan, seperti demokratis, yang melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu adalah transparan, keterbukaan informasi dalam pengelolaan. Nah, selanjutnya ada akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Efektif dan efisien, mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya optimal. Berkelanjutan, pengelolaan yang berkesinambungan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir itu adalah partisipatif, melibatkan semua komponen pendidikan profesional yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten.